Minasan, konnichiwa! Kembali lagi di Wagamu Japanese Class, masih bersama Manda pastinya. Minasan, genki desu ka? Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja ya. Nah, teman-teman, kalian tahu dong, sekarang ini lagi hype banget, lagi trending banget yang namanya Citayam Fashion Week ya. Gak cuma di Citayam doang ya yang terkenal dengan Fashion Week-nya. Setiap negara, di setiap daerah-daerah juga ada nih wilayah-wilayah yang ternyata terkenal dengan apa ya, seperti kayak daerah itu tuh untuk fashion banget. Nah, mungkin kalian tahu ada di New York ya, ada di Paris juga gitu ya. Ternyata di Jepang juga ada salah satu wilayah yang terkenal banget dengan fashionnya yang unik ya. Kita sebut saja Harajuku, teman-teman. Jadi Harajuku ini bisa dibilang dia adalah nama sebuah wilayah atau nama sebuah jalan, dan Harajuku ini juga adalah nama style ya, nama sebuah style. Dan di video kali ini Manda akan menjelaskan secara lengkap nih tentang Harajuku. Apa sih Harajuku itu? Makanya teman-teman yang penasaran langsung aja pantengin videonya sampai selesai. Oke teman-teman, jadi Harajuku ini adalah nama sebuah wilayah yang ada di Shibuya. Pada awalnya, Harajuku ini tuh dikenal sebagai basis para ninja, atau bisa dibilang tempat bermukim para ninja tersebut. Nah, pada zaman Edo, atau bahasa Jepangnya adalah Edo Jidai, juga digunakan sebagai tempat bermukim atau tempat transit untuk orang-orang yang sekiranya sedang bepergian melewati jalur utama Kamakura di Jepang pada waktu itu, teman-teman. Masa Olimpiade pada waktu itu 1964 di Jepang, image Harajuku sebagai tempat atau basis para ninja ini mulai memudar. Kok bisa kak? Kenapa nih mulai memudar? Karena pada tahun itu tuh mulai banyak bermunculan toko-toko busana di sepanjang wilayah Harajuku, teman-teman. Seiring dengan waktu ternyata semakin banyak nih gadis-gadis muda Jepang yang juga datang ke sana dengan fashion yang unik-unik. Dimana fashion mereka ini mengikuti mode-mode yang ada di majalah pada waktu itu. Semakin banyak nih ternyata toko-toko busana yang juga bermunculan di sepanjang wilayah Harajuku. Berubahlah namanya menjadi Jingumae. Pokoknya udah mulai jadi banyak seperti di Citayam, teman-teman. Jadi mulai banyak nih orang-orang yang datang ke sana, gadis-gadis muda untuk pamer fashion bisa dibilang, atau mungkin untuk berfoto-foto pada masa itu, atau mungkin untuk berbelanja. Karena di sana pun semakin banyak toko-toko busana yang branded gitu ya, yang mulai semakin beraneka ragam jenis pakaiannya. Harajuku Street ini udah mulai jadi apa ya, fashion gitu ya, jadi area fashion yang terkenal di Jepang seperti itu. Kalau kalian datang ke Harajuku, kalian juga bisa melihat salah satu pintu stasiun Harajuku, dan itu tuh adalah bisa dibilang peninggalan khas banget lah. Jadi kalau kalian lihat pintu itu tuh, itu adalah simbol Harajuku yang masih ada sejak zaman dahulu. Jadi seiring dengan waktu, Harajuku ini bukan hanya menjadi nama jalan aja ya, atau Harajuku Street aja, tapi ada juga muncul istilah Harajuku Fashion, atau dalam bahasa Jepang adalah Harajuku Fashion, double S gitu ya teman-teman ya. Jadi Harajuku Fashion ini terinspirasi dari gaya-gaya pakaian atau subculture gitu ya yang ada di sana. Mungkin bisa dibilang terinspirasi dari orang-orang yang atau gadis-gadis muda yang datang ke Harajuku Street tersebut ya. Jadi ada macem-macem banget nih gaya-gaya berpakaian yang ada di sana. Dan di sini aku akan merangkum beberapa style atau gaya fashion yang ada di Harajuku Street. Nah, yang pertama nih teman-teman, yang pasti ini tak lekang oleh waktu, akan selalu ada dari zaman dulu sampai sekarang di Harajuku adalah Lolita Fashion, atau dalam bahasa Jepang Lolita Fashion ya. Oke, jadi apa sih? Masih banyak juga pasti di antara kalian yang tidak tahu Lolita Fashion itu seperti apa ya. Kalau misalkan kalian ingat dengan zaman-zaman Victoria mungkin di Inggris gitu ya. Kalian pernah lihat kan dressnya kerajaan-kerajaan Inggris itu kan bener-bener megah banget ya. Ada renda-rendanya, pita-pita, pakai topi, pakai sarung tangan, kemudian menggunakan kalung dan beberapa hiasan lainnya, kaos kaki yang juga berenda-renda dan penuh dengan pita. Nah, roknya juga kan mengembang gitu ya teman-teman ya, jadi kayak puff up gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan Lolita Fashion, teman-teman. Itu adalah gaya yang terinspirasi dari Victorian style, seperti itu, dress Victorian style. Lolita style ini sendiri pun ada banyak sekali akarnya ya, jadi masih banyak sekali teman-teman. Yang pertama aku akan bahas ada yang gayanya klasik ya, atau dalam bahasa Jepang kurashiku ya. Yang klasik itu yang seperti apa sih? Yang klasik ini adalah yang benar-benar seperti benar-benar meniru zaman Victorianya, teman-teman. Jadi warnanya tuh lebih solid, kemudian dia menggunakan aksesoris yang cenderung minim begitu ya, tapi tetap mencolok. Jadi ini tuh bisa dibilang gaya yang paling futsu
ya, atau gaya yang paling biasa ya, normal gitu, atau nomaru dalam bahasa Jepang. Jadi kalau kalian lihat ada di sepanjang jalan Harajuku yang menggunakan baju Lolita, kemudian kalian lihat warnanya solid, kemudian aksesorisnya nggak terlalu gimana-gimana banget, itu adalah gaya yang klasik ya. Oke, dan berikutnya ada lagi teman-teman di sini namanya Gothic Lolita. Oke, sesuai dengan namanya kalian sudah bisa dengar ya, ada kata gotik ya. Tahu lah kalau gotik itu identiknya apa sih? Ya iyalah, warna hitam. Kemudian kesannya tuh agak-agak dark menyeramkan dan spooky. Ya, begitupun dengan Gothic Lolita ya. Tetap sama, mereka menggunakan dress yang megah, renda-renda, kaos kaki, sarung tangan, dan hiasan kepala. Di sini perbedaannya adalah di tone warnanya, mereka kebanyakan menggunakan warna hitam. Kemudian ada hiasan-hiasan yang menjadi ciri khas dari Gothic Lolita ini sendiri. Misalnya ada bunga mawar, kemudian ada rosario, biasanya seperti itu ya. Atau enggak ditambah dengan hiasan-hiasan spooky lainnya seperti choker. Ya kalau choker menurut aku itu tuh cenderung lebih ke gotik ya, karena choker itu kan renda-renda hitam gitu biasanya warnanya. Itu tergolong ke dalam Gothic Lolita. Nah, yang berikutnya ada lagi nih, namanya Sweet Lolita. Sesuai dengan namanya, Sweet Lolita ya, taulah sweet itu kan artinya manis ya. Jadi lebih ke arah cewek-cewek kue gitu kayaknya kalau di sini ya. Cewek-cewek yang suka pakai dress-dress Lolita dengan tone warna yang terang, kayak katakanlah biru, pink, kemudian kuning yang seperti itu. Ditambah dengan hiasan-hiasan khas dari cewek-cewek yang lucu, kayak misalnya ada beruang. Kemudian misalnya renda-rendanya tuh ada kue-kuehnya gitu ya, ada hiasan makanan, atau misalkan ada hiasan-hiasan seperti binatang-binatang fantasi kayak unicorn teman-teman, dan juga hiasan yang menggemaskan lainnya. Itu tuh masuknya semuanya ke Sweet Lolita. Termasuk aku tuh sepertinya juga suka dengan style Sweet Lolita ya, karena aku penyuka benda-benda lucu gitu ya teman-teman. Nah, jadi di ciri khasnya tuh seperti itu. Dan biasanya nih mereka yang paling khas itu ada pita. Pitanya tuh pakai renda-renda, kemudian mungkin di pitanya nanti ada kayak hiasan manik-manik juga. Nah, itu semua tergolongnya ke dalam Sweet Lolita. Oke, selain Sweet Lolita ada lagi nih yang agak jomplang ya stylenya. Ini seiring dengan perkembangan waktu dia tuh muncul juga ternyata style ini, namanya adalah steampunk ya teman-teman. Jadi apa sih? Ini tuh sebenarnya kalau misalkan kalian bingung dengan istilah steampunk, itu adalah era-era kayak industrial gitu lah teman-teman. Jadi ciri khas gaya tuh benar-benar lebih ke mechanical dan agak manly, agak macho kalau menurut aku ya. Jadi misalnya ciri khasnya mereka tuh banyak menggunakan warna coklat. Kemudian ada warna-warna aksesorisnya tuh ada tembaga, warna-warna emas tembaga seperti itu. Dimana mereka juga mungkin pakai korset, jadi sedikit lebih gagah gitu ya teman-teman. Pakai sepatu boots, mungkin topi, dan juga hiasan-hiasan mekanikal lainnya seperti misalnya jam tangan. Karena di era-era itu tuh mungkin muncul kayak apa ya, tren-tren industrial gitu sih teman-teman. Jadi kayak lebih mekanikal aja stylenya, lebih macho tapi tetap cantik seperti cewek-cewek Lolita pada umumnya. Nah, berikutnya ada lagi yang disebut dengan wa ya. Jadi simpel banget namanya wa. Maksudnya apa sih? Jadi Lolita yang bergaya wa ini tuh adalah Lolita yang dicampur dengan style khas Jepang. Jadi katakanlah misalnya kita pakai yukata tapi bawahnya tuh si roknya itu yang rok puffy gitu loh guys. Nah, jadi atasnya kita memakai tangannya tuh seperti yukata atau kimono ya, khas Jepang banget. Dimana kita juga pakai obi, atau obi itu adalah tali pinggang yang kalau kita pakai ini loh guys. Kalau kita pakai kimono atau yukata kan ada sebuah ban ya yang melingkari perut kita, itu disebutnya obi. Nah, begitupun dengan wa ini tuh menggunakan yang seperti itu. Hanya bedanya bawahnya seperti baju pesta ya, jadi seperti baju Victoria Lolita tersebut. Jadi ada renda-renda juga teman-teman, tapi biasanya panjangnya selutut aja kalau untuk wa ini. Oke, selain wa masih ada lagi yang unik-unik berikutnya teman-teman. Terinspirasi juga dari baju-baju daerah juga. Namanya adalah ki. Oke, kalau wa ini asalnya Jepang, kalau ki ini lebih ke China ya, kita berkiblatnya. Jadi kayak baju-baju Cheongsam atau Hanfu ya, tapi tetap di bawahnya tuh penuh renda-renda seperti style Lolita. Jadi dia di mix and match gitu guys dengan style-style baju-baju dari China seperti itu. Oke, next selain itu ada juga teman-teman yang disebut dengan sailor. Jadi sailor ini sesuai dengan namanya, baju Lolitanya ini adalah dia menggunakan aksesoris yang menunjukkan bahwa ini tuh seperti baju pelaut. Biasanya diindikasikannya dengan aksesoris kepala ya, atau kerah ya. Dari kerahnya tuh biasanya menggunakan kerah-kerah style pelaut teman-teman. Dan biasanya sailor Lolita ini tuh dia menggunakan warna-warna yang solid dan simple gitu. Aksesorisnya juga simple, tapi dia benar-benar menunjukkan bahwa ini tuh adalah sailor atau pelaut gitu. Itu keren banget, aku juga suka dengan sailor Lolita ini guys ya.
Oke, dan yang terakhir ada juga teman-teman yang disebut dengan pirates. Wow, ya kalau kita udah dengar pirates sesuai dengan namanya ya, berarti Lolita Pirates ini tuh bergaya seperti pirates atau bajak laut. Dan ada satu merek yang terkenal banget untuk Pirates Lolita ini adalah Alice and the Pirates. Itu cantik-cantik banget loh teman-teman. Berikutnya, tadi kalau kita udah bahas semua tentang Lolita style ya, udah banyak banget nih subculture dari Lolita sendiri. Nah, berikutnya ada lagi nih yang disebut dengan kawaii ya. Kawaii ya dalam bahasa Jepang yang berarti imut atau lucu, sesuai dengan namanya pastinya stylenya adalah harus imut dan lucu ya. Terlepas dari sweet Lolita yang juga imut dan lucu, kalau ini tuh gaya atau baju apapun yang lucu, dia masuknya ke style kawaii. Nah, di Harajuku Street ini banyak sekali pastinya cewek-cewek kue yang memakai baju-baju atau busana-busana yang kawaii. Jadi apa aja sih kak biasanya yang termasuk ke dalam kawaii style ini? Oke, pokoknya semua yang di luar Lolita yang tadi itu, yang pokoknya yang lucu ini masuknya ke kawaii. Misalnya katakanlah pakai hoodie atau parka yang ada telinga kucingnya, suka lihat kan? Atau telinga kelinci, nah itu juga kawaii. Atau misalkan pakai sweater yang warnanya kayak unicorn gitu ya, atau pakai blus yang warna-warna yang apa ya, seperti belang-belang gitu ya, atau yang kerlap-kerlip dengan jeans yang kerlap-kerlip ya, atau memakai tas berbentuk beruang teman-teman. Pokoknya semua yang lucu-lucu, gemes-gemes seperti itu masuknya ke kawaii style. Dan ini menurut aku gaya yang paling banyak ditemui di Harajuku Street. Berikutnya selain kawaii style, ada lagi loh yang suka kita temukan, tapi mungkin di era sekarang tuh udah nggak sebanyak dulu teman-teman. Kalau dulu tuh banyak banget yang pakai style deco. Oke, deco ini apa sih? Deco ini kalau bahasa Jepangnya mungkin kepanjangan dari decoration ya. Decoration artinya dekorasi, betul sekali ya. Jadi decoration atau deco ini stylenya tuh kayak gini. Katakanlah kalian tuh suka dengan sesuatu aksesoris, misalnya gelang, kalung, atau jepit rambut. Yang paling umum sih jepit rambut guys. Jadi biasanya tuh si dekorasi ini tuh ditempelkan dalam jumlah yang banyak. Pernah lihat mungkin kalian, jadi ada cewek yang kepalanya penuh sama jepit rambut, nah itu masuknya ke dalam genre deco ya. Dan kemudian deco ini sendiri punya subculture namanya dekodori ya, atau decoration Lolita. Jadi disatuin dengan fashion Victoria kayak tadi, cuman ada dekorasi-dekorasinya. Jadi nggak hanya terlepas dari aksesoris aja, mainan mahal pun bisa masuk ke dalam decoration ini sendiri ya. Jadi banyak lah yang bisa kalian mix and match untuk bikin deco style ini. Berikutnya masih ada lagi nih style-style yang suka diterapkan di Harajuku. Salah satunya adalah visual kei ya. Kalau kalian bingung visual kei ini seperti apa sih? Mungkin kalian kalau yang suka dengan musik Jepang tidak asing nih dengan band-band Jepang zaman dahulu ya, tahun 80-an seperti L'Arc-en-Ciel, kemudian The Gazette mungkin, atau ada lagi X Japan. Nah, kalau kalian tahu penampakannya seperti apa, member-membernya, nah kurang lebih visual kei itu adalah gaya-gaya punk rock seperti itu. Punk rock Jepang ya, tapi bukan punk rock Indonesia gitu ya. Punk rock Jepang seperti itu teman-teman. Jadi hiasan-hiasannya yang ala-ala anak band mungkin kalau aku bilang ya, agak-agak punk rock, dan juga mungkin rambut di sini yang jadi ciri khas dari visual kei ya. Banyak banget kan yang visual kei itu rambut di warna-warna, terus kalau laki-laki tuh ciri khasnya kayak agak lebih panjang di bawah seperti itu guys ya. Selain visual kei ada lagi yang belakangnya pakai kei lagi, namanya very kei, atau dalam bahasa Jepang adalah very kei. Oke, apa sih? Nah, sebenarnya banyak yang menyalah-artikan si Fairy Kei ini mirip dengan Sweet Lolita, atau mungkin Decora gitu, atau mungkin sama dengan Kawaii Style, padahal berbeda ya teman-teman. Jadi kalau Fairy Kei ini, dia panutannya tuh lebih ke arah warna-warna yang pastel. Dan gayanya pun menurut aku jauh lebih casual daripada style-style yang tadi aku sudah mention. Dan Fairy Kei ini sebenarnya dia juga lebih memanut pada kartun-kartun nih. Jadi animasi-animasi yang tema-temanya fantasi seperti itu guys. Jadi ada perbedaan-perbedaan tipis yang kalau teman-teman tuh kurang paham dengan ciri-cirinya, kalian pasti salah nih menggolongkan style-style di Harajuku ini. Jadi kalau Fairy Kei itu dia lebih pastel, lebih casual, dan lebih memanut pada kartun-kartun animasi. Oke teman-teman, style berikutnya yang suka kita lihat di Harajuku Street adalah gyaru ya. Wah, ini namanya aja udah gyaru. Sebenarnya apa sih gyaru itu? Sering banget kan kita dengar ya istilah-istilah ini di komik maupun di anime gitu ya. Ternyata gyaru ini adalah style-style dimana perempuan-perempuan itu seneng banget mencoklatkan kulit ya, tanning. Jadi tuh warnanya kulit mereka kecoklatan. Kemudian ciri khas lainnya adalah mereka ngewarnain rambut sampai pirang kayak aku gini ya.
Terus udah gitu mereka juga memakai riasan makeup yang tebal dan bulu mata kayak gue begini sama. Terus mereka juga menggunakan kayak nail art atau kuku-kuku yang kayak dicat gitu teman-teman. Itu adalah ciri khas dari style gyaru ini. Sekarang udah lebih soft ya, jadi nggak se-harsh itu gitu. Sekarang gyaru ini udah lebih soft dan disebut dengan neo gyaru ya. Mungkin ada yang dikurangin gitu, mungkin si tone-nya nggak harus pirang banget, atau mungkin warnanya sekarang bisa jadi agak pastel atau gimana. Jadi ada sedikit modifikasi di sini ya. Jadi selain gyaru dan ada neo gyaru, ada lagi salah satu subnya lagi adalah kogal atau dalam bahasa Jepang kogyaru ya. Jadi apa nih bedanya kogyaru dengan gyaru atau neo gyaru? Oke, bedanya adalah di sini kalau kogal ini adalah dia sebenarnya sama aja sama gyaru. Yang membedakan dia ini pakai seragam sekolah, teman-teman. Karena kogal ini dia tuh dimulai sejak tahun 90-an lah, sejak ada tren dimana apa ya, seragam sekolah menengah yang unik itu tuh bener-bener populer pada masanya. Jadi di tahun 90-an muncullah kogal style ini teman-teman. Jadi sisanya sebenarnya mirip-mirip aja sih sama gyaru, cuman yang membedakannya adalah seragam sekolah. Oke teman-teman, style terakhir yang bisa kita temukan di Harajuku Street juga adalah cosplay, atau dalam bahasa Jepang cosplay, yang merupakan singkatan dari costume play. Sebenarnya cosplay ini adalah istilah yang sangat familiar ya, semua orang juga bahkan tahu cosplay itu apa. Jadi kalau aku jelasin lagi, cosplay ini adalah kita itu menggunakan kostum atau berpakaian, berpenampilan layaknya sebuah karakter yang ada di manga atau di anime tertentu ya. Bisa juga nih sekarang tuh kalau cosplay itu bikin original karakter pun dia udah bisa tergolong cosplay teman-teman gitu ya. Biarpun kalau di Jepang ini kan ada World Cosplay Summit ya, atau Sekai Cosplay Summit tuh di sana. Jadi ada event cosplay sepanjang tahun. Tapi tetap aja nih guys, kalau kalian lagi pergi ke Harajuku, pasti deh kalian bakalan ngeliat banyak banget yang cosplay di sana. Udah nggak asing lagi lah, pasti cosplay ini adalah salah satu genre yang terbanyak juga selain Lolita atau visual. Begitu teman-teman. Jadi itu tadi ada beberapa style yang bisa kalian temukan di Harajuku Street ya. Dan jadi kalian tahu kan ternyata Harajuku itu adalah nama jalan atau nama wilayah, sekaligus sekarang dijadikan nama fashion atau Harajuku Fashion yang terinspirasi dari orang-orang yang fashion datang ke sana, seperti itu, berpakaian dan datang ke sana kayak gitu teman-teman. Oke, jadi kalau misalkan kalian ada ide lagi atau misalkan aku harus bahas apa lagi buat next content culture berikutnya, kalian boleh langsung aja komen ya. Dan jangan lupa juga buat like dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang lain ya. Oke, kalau gitu kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Manda pamit, arigato, mata ne.